Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah DRS Hasan FPD, yang saya hormati Ibu Teraini selaku calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 1 Dua. Tak lupa teman-teman semua yang pada kesempatan siang hari ini bisa hadir untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif yang pada kesempatan siang hari ini akan disampaikan oleh beliau. Pada kesempatan ini, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Teraini SP. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga presentasi diseminasi budaya positif oleh Ibu Teraini, yang keempat yaitu tanya jawab, yang kelima untuk acara pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah secara Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Hasan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah salah Bapak Ibu? Belum ya? Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di depan kita yang ada calon guru penggerak Bapak Ibu angkatan 10, Ibu Nuraini SP CMPD, calon MPD, calon guru penggerak juga calon guru MPD. Selamat Bu Nuraini, mudah-mudahan panjenengan yang masuk di calon guru penggerak bisa menginspirasi Bapak Ibu guru yang lain untuk bisa masuk dan mengikuti guru penggerak. Kalau kita punya ilmu dan diberikan kepada yang lain, insya Allah selain bermanfaat juga terus bisa teringat, apalagi kita sebagai guru. Ya, ketika kita punya ilmu tidak diberikan orang lain, tidak diberikan pada anak-anak, itu tentunya tidak bermanfaat dan tidak bisa terkenal. Maka terima kasih Bu Nuraini di kesempatan ini terkait dengan budaya positif. Ya, monggo nanti Bu Nuraini didukung penuh Bapak Ibu, karena untuk menjadi guru penggerak itu saya lihat tidak mudah, harus melakukan kegiatan-kegiatan yang menyita waktu dan pikiran. Tapi ini luar biasa, luar biasanya ada workshop guru penggerak yang sama sekali tidak dipungut biaya. Ya. Pertama, tambah ilmu jelas, tambah konco iya, kemudian tambah pintar, itu jelas. Maka mari Bapak Ibu yang belum untuk bisa ikut daftar, ya, daftar bisa masuk calon guru penggerak saja tidak mudah. Tentunya ada yang kemarin sudah daftar, Bu Siro, ada Bu Pak Apri yang sudah tinggal sedikit klik saja, saya tidak tahu kenapa. Dan nanti saya tunggu ada Bu Ayu, ada Bu Vera, Bu Pak Ayib, Bapak Ibu yang lain, monggo untuk bisa mengikuti calon guru penggerak. Kita mindsetnya tujuannya tidak hanya jadi kepala sekolah dan pengawas, tidak, tapi ilmu yang kita dapatkan luar biasa dari guru penggerak. Karena di sana juga ada selain budaya positif, ada kesepakatan kelas, ada kesepakatan sekolah, ada numerasi, literasi, dan banyak sekali. Utamanya adalah masuk di PNM. Dan utama lagi bagi Bapak Ibu yang belum sertifikasi Bapak Ibu atau PPG, nanti tinggal sedikit sekali otomatis bisa sudah lolos PPG-nya. Ini, jadi monggo dimotivasi diri, dimotivasi untuk terus berbuat kebaikan pada diri dan orang lain. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat Bu Nuraini, selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih yang disampaikan pada Bapak Belasan. Untuk selanjutnya acara inti kita pada siang hari ini yaitu presentasi budaya positif menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman atau diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Aina. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Ibu Aina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Rembang, Bapak DRS Nur Hasan MPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Rembang. Ibu-ibu dan Bapak, kami di sini akan menyebarkan dan tentang pemahaman dan penerapan pengalaman atau diseminasi tentang budaya positif, di mana di sini saya adalah sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Apa itu budaya positif? Jadi nanti di sini kami ditugaskan untuk semuanya kita adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan, di mana tujuannya nanti Bapak Ibu semua di sekolah ini nanti mengetahui, paham, dan menerapkan apa itu tentang budaya positif. Budaya positif di sini adalah tentang konsep inti dari budaya positif adalah tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian ada juga tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, apa itu kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, untuk perubahan paradigma pada saat ini yaitu tentang kurikulum merdeka dan merdeka belajar, itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang tentang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga para pendidik ini belajar sesuai dengan kebutuhannya, di mana nanti sesuai dengan teori trilogi modern yang tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma baru ini perubahan di mana nanti kita yang semula itu pembelajaran itu student center, maka nanti di sini adalah kita nanti yang semula teacher center nanti akan menjadi student center, di mana pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran yang berpihak kepada murid ini bagaimana? Yaitu murid itu adalah suatu individu yang unik, di mana nanti dia akan dikembangkan sesuai dengan kodrat alami dan kodrat zaman. Kodrat alami diibaratkan seorang siswa ini adalah biji yang nanti biji dari tanaman itu akan kita pupuk. Jadi siswa di sini sudah punya potensi masing-masing. Peran kita sebagai guru adalah memupuk dari potensi yang sudah ada di siswa tersebut. Nah, bagaimana? Maka di sini yaitu dengan budaya positif. Menurut William Dasher dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang yang dinamakan Stoic Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi guru di sini adalah sebagai kontrol, di mana miskonsepsinya pertama dulu itu adalah di sini guru itu fungsinya mengontrol murid. Kemudian guru di sini juga harus menguatkan budaya positif yang bermanfaat. Kemudian bagaimana ilustrasinya bahwa kritik dan
Dan yang terakhir bahwa di sini kita sebagai guru yaitu orang dewasa itu tidak berhak untuk memaksa siswa. Dari perubahan paradigma stimulus respon menuju ke teori kontrol, bisakah kita mengontrol seseorang? Maka di sini dari stimulus kontrol menjadi teori kontrol. Pertama, stimulus kontrol ini kita mencoba mengubah orang ini agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi sesuai dengan teori kontrol dan sekarang bahwa kita itu memahami pandangan orang itu sesuai dengan dunia. Selanjutnya, kalau stimulus responnya perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau ada siswa kita itu berperilaku buruk, kita menjudge oh ini adalah salah, anak tersebut adalah salah. Ternyata nanti kita sebagai orang dewasa, perilaku ini pasti siswa berbuat salah itu pasti memiliki tujuan. Kemudian orang lain di sini saya lanjutkan, orang lain ini bisa mengontrol. Dan sedangkan untuk teori kontrol, kita itu hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu. Kemudian lanjut. Ya. Bagaimana kita nanti akan menerapkan tentang disiplin positif? Kita mendisiplinkan siswa, tetapi ini sifatnya positif. Apa itu disiplin positif? Di sini adalah disiplin positif itu merupakan salah satu cara tentang penerapan disiplin yang tujuannya itu untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Bagaimana siswa ini kok kalau dia berbuat salah tapi di sini tanpa imbalan atau penghargaan kalau dia berprestasi? Bagaimana dia tidak boleh diancam dan tidak ada hukuman tentang siswa tersebut? Makna dari disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dian Egosen, di mana kedua pakar pendidikan ini mengartikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Apa itu tujuan yang mulia? Di sini ada tujuan yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita tahu bahwa nilai-nilai tersebut disebut adalah nilai-nilai kebajikan yang universal yang nantinya menuju ke profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif, namanya juga kebajikan. Maka siswa ini diharapkan memiliki sifat-sifat positif yang tujuannya adalah mulia, di mana nanti akan dicapai oleh setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai oleh setiap anak Indonesia yang nantinya kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di mana dari keenam dimensi profil pelajar Pancasila, monggo, apakah ada yang mengetahui untuk profil pelajar Pancasila ini? Satu apa? Ada yang bisa? Oh iya, Bu Endang Murtiningsih. Iya, monggo Ibu, apa? Satu. Satu. Program pelajar Pancasila yang sudah diterapkan di SMP Satu itu ada 6 yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Iya, satu beriman. Iya. Kemudian yang kedua, gotong royong. gotong royong. Kemudian yang ketiga, mandiri. Mandiri. Yang keempat,
bernalar gitu. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Endang Murtiningsih. Bisa diberi aplaus untuk Bu Endang Murtiningsih. Bapak Ibu, biar tidak kita siang ya, lelah, coba berdiri, monggo. Bisa nggih nyanyikan profil pelajar Pancasila. Oke. Kita mulai, kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila dengan gerakan dengan gerakan. Oke. 1, 2, 3 nih. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Terima kasih, semoga bisa membuat lelah kita hari ini tidak menjadi lelah lagi. Saya tambahin ya, coba tepuk semangat. Ulangi lagi ya, bisa biar lebih semangat lagi, biar tidak lelah. Kita semua. Oke, ya. Coba Bapak Ibu berdiri. Iya. Mungkin bisa Bu Siro, iya, memanggilnya untuk memberi tepuk semangat. Hari boleh kita gaulkan tepuk semangat. Contoh, tepuk semangat. Ya, biar lebih Rembang yang tetap semangat meskipun siang hari. Oke, monggo Bapak Ibu. Kami lanjutkan bahwa kita sebagai manusia ternyata kita memiliki kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan dasar sebagai manusia. Kebutuhan dasar kita yaitu yang pertama adalah tentang bahwa kita itu punya kebutuhan bertahan hidup atau survival. Di mana kebutuhan hidup ini yaitu survival ini kita butuh kasih sayang. Selain kasih sayang juga kita punya rasa diterima. Kita misalkan berada di tempat ini, alangkah tersiksanya jika kita tidak diterima oleh sekolah ini. Jadi kita sebagai individu, begitu juga dengan siswa kita, apapun keadaan siswa kita wajib menerimanya dengan keunikannya, dengan potensi yang ada di siswa tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya adalah freedom atau kebebasan. Maksud dari kebebasan itu bukan arti bebas begitu ya, tapi merdeka. Merdeka di sini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi bukan berarti merdeka belajar itu merdeka sak merdekanya kita ngajar dan tidak. Tetapi kewajiban kita itu adalah merdeka yang bertanggung jawab. Yang terakhir adalah penguasaan. Jadi kita wajib menguasai, sebagai guru itu kita harus menguasai apa sih kewajiban kita sebagai guru. Nah, di sini apa yang memacu untuk kita memenuhi kebutuhan dasar manusia? Di sini adalah motivasi perilaku manusia. Ternyata manusia itu punya 3 motivasi. Nah, saya tanyakan, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita sudah berperilaku selama ini. Nah, kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu? Nah, apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Jadi kita menjadi
orang lain. Kemudian terkadang kita juga melakukan sesuatu itu karena kita itu menghindari rasa sakit atau tidak nyaman. Wah, saya tidak mau ke sana karena di situ tidak nyaman. Padahal itu kewajiban kita. Anak nakal, saya tidak mau kamu, saya ngurusi kamu. Itu tidak nyaman. Padahal itu kewajiban kita harus menangani anak tersebut. Karena kewajiban kita sebagai pengajar dan pendidik. Kemudian, nah, 3 motivasi perilaku manusia di sini ada 3, yaitu yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tingkat terendah dari motivasi kita dalam perilaku manusia ini adalah kita menghindar dari ketidaknyamanan tersebut. Biasanya orang yang motivasi perilakunya ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Saya melakukan ini, saya ingin imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang tadi yang pertama, di mana orang yang berperilaku ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, inilah nanti yang akan kita lakukan, di mana motivasi ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini yang akan membuat seseorang itu memiliki disiplin positif. Jadi kalau nomor 1 dan nomor 2 itu adalah motivasinya adalah eksternal. Sedangkan untuk yang nomor 3 ini adalah nanti kita akan memiliki disiplin positif. Yang ini motivasinya dari intrinsik atau eksternal, dari dalam diri kita sendiri. Nah, motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama adalah hukuman. Maksud dari hukuman di sini itu apa? Hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian yang kedua, murid ini tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan hukuman ini biasanya sifatnya satu arah. Oh, dihukum gurunya, berarti satu arah saja. Siswa tidak dilibatkan. Dan biasanya hukuman ini adalah fisik atau psikis. Kemudian bagaimana dengan konsekuensi? Nanti kita akan tahu konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Dan murid tetap dibuat tidak nyaman. Ayo kamu konsekuensinya gimana kemarin kalau buat kesalahan. Nah, seperti itu. Dan di sini sifat guru itu selalu memonitor murid. Nah, yang ketiga inilah nanti yang sesuai dengan paradigma baru kita akan menerapkan, yaitu tentang restitusi. Jadi restitusi itu apa? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi anak itu tidak dihukum, tapi nanti bagaimana sih konsekuensinya atau restitusinya kita memperbaiki dari kesalahan siswa yang sudah dilakukan. Dan yang kedua adalah prosesnya kolaboratif antara kita sebagai guru dengan murid, yang nantinya kita akan mendapatkan solusi. Jadi anak itu nanti akan tahu solusinya dengan tetap kita mendampingi. Kalau saya berbuat salah, nanti saya solusinya bagaimana? Anak diberi kesempatan untuk mencari solusi sendiri. Nah, ada 5 posisi kontrol, ya, yang ada 5 posisi kontrol ini. Peran kita sebagai guru yang pertama adalah penghukum. Waduh, apakah kita salah satunya ini ya? Jadi kalau pada saat penanganan siswa ini kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Jadi nanti anak merasa bersalah sampai terbawa mimpi-mimpi, kalau saya melakukan kesalahan kemarin ternyata saya merasa bersalah, dan ini akan menimbulkan trauma. Dan yang ketiga adalah sebagai teman.
Nah, jadi kalau kita sebagai teman, hello Bu, hello, lah itu sebagai teman, dan nanti konsekuensinya apa kalau kita guru, nanti kita pada saat ada siswa yang melakukan kesalahan, kita kok dianggap sebagai teman. Dan yang keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, ini nanti kita sebagai guru dalam paradigma baru, ini nanti kita bertindak sebagai manajer. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan kita sebagai guru itu nanti sebagai penghukum. Nah, ini ada contohnya. Nah, penghukum. Seorang penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi hukum, ya, penghukum senantiasa itu mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid yang lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu biasanya berkata, pertama, patuhi aturan saya, kalau tidak awas dari jadi ngancam. Ya, monggo nanti kita iya, apakah saya juga bukan ternyata iya Bu. Ternyata kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, Bapak Ibu. Nah, ada lagi, selalu pasti kamu yang terlambat tadi Zaki. Nah, ya. Itu kenapa? Nah, awas kamu ya. Terlambat lambat. Hasilnya ini kemungkinan murid marah, mendendam, dan bersifat agresif. Waduh, awas ya Bu, itu nak kolot tak agresi. Nah, seperti itu karena dia merasa terhukum. Nah, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut itu mencoret-coret bukunya karena tidak berani dengan gurunya. Pelampiasannya saya tadi dimuarai, tak orang-orang bukunya. Nah, atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi jika sepulang sekolah murid melihat motor, atau mobil bapak ibu guru akan digores. Kenapa? Karena dia merasa dendam. Karena tadi dia dihukum. Lanjut. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, selama ini apakah kita sebagai posisi guru ini biasanya bersuara lebih lembut? Nah, pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan, ditaruh di tempat yang sepi, kemudian membuat orang lain ini merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar lembut biasanya, kamu itu ibu sangat kecewa. Nah, seperti itu. Nah, kenapa? Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, ya Allah Gusti, sampai gitu kadang sampai mangkel, gregetan sama Zaki misalkan. Nah, iya. Kemudian di posisi ini murid itu akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Waduh, ternyata saya merasa tidak berharga. Jadi trauma yang ada kalau kita menerapkan seperti itu, murid merasa tidak berharga. Nah, di sini bagaimana ibu sangat kecewa sekali. Nah, seperti itu. Itu juga kadang saya juga mengatakan sangat kecewanya ya. Nah, hasilnya murid ini akan tetap merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak ibu guru. Murid ini akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Allah, kenapa saya kok menjadi guru yang murid yang tidak bisa membahagiakan? Kadang-kala sikap seperti ini itu lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Karena apa? Emosi akan tertanam rapat di dalam murid dalam menahan perasaan. Kalau mungkin anak orang siswa yang itu langsung dipendam mejanya, tapi ini dipendam. Nah, di sini tidak seperti murid dalam guru sebagai penghukum. Murid ini biasanya melumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Ternyata malah menghasilkan cara yang negatif. Murid ini tertekan. Seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri. Kadang beberapa kasus ada ya anak
terus misalkan melakukan iya. Nah, itu seperti itu, ada banyak kasus seperti itu. Nah, lanjut Bu. Nah, di sini kalau sebagai teman, guru itu kita sebagai teman tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman, iya friend, ya Pak Wahyu. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini itu berupaya hubungan baik. Kita tepat harus ada hubungan baik antara guru dan murid. Guru di posisi teman itu menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, contohnya di sini, ayo bantulah demi Bapak ya, begitu. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, namun Ibu bantu bereskan. Ya seperti itu. Nah di sini bagaimana nanti hasilnya? Jadi ini tetap membuat ada antara Bapak dan Ibu guru, murid, ya murid dengan Bapak Ibu guru. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid ini menjadi tergantung pada guru. Dan ternyata sisi negatifnya adalah murid ini bergantung pada guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Pokoknya kalau nggak Kak Waryun, saya nggak bisa. Gitu. Ya, karena Kak Waryun dianggap friend seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, akibatnya lain dari posisi teman. Misalkan ada sesuatu, misalkan yang menyuruh tidak Pak Waryun, dia tidak mau. Karena murid ini merasa bukan teman saya sudah friend dengan Pak Wahyun seperti itu. Nah itu adalah negatifnya, ada ketergantungan dengan salah satu guru tersebut. Juga ada positifnya. Nah lanjut, pemantau. Jadi kalau pemantau ini kita sebagai guru adalah memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita itu bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi sebagai pemantau. Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini kalau kita sebagai pemantau, maka peraturannya apa hari ini? Kamu misalkan seragam tidak bawa pin, misalkan itu. Ingat tidak, ya seperti itu. Sanksinya, ayo konsekuensinya apa jika kamu tidak pakai pin? Nah seperti itu. Itu ternyata kita sebagai pemantau. Nah hasilnya bagaimana? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu apa? Dengan harus meninggalkan kelas misalkan pada waktu istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas. Misalkan ada tugas tidak mengerjakan, silakan kamu kerjakan tugasnya di perpus. Nah, tetap ada tanggung jawab. Nah, itu posisi kita adalah sebagai pemantau. Yang terakhir yang diharapkan dari budaya positif adalah sebagai manajer, Bapak Ibu. Jadi, posisi terakhir manajer itu seorang guru, posisinya itu berbuat sesuatu bersama murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut itu bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab,
maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid itu menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri, di mana manajer murid ini diajak menganalisis kebutuhannya dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana murid tersebut bisa memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, itu adalah tentang kontrol ya, 5 posisi kontrol. Kita selesai dulu, kita lanjutkan dengan keyakinan kelas ya. Apa itu Bapak Guru, Bapak Ibu Guru? Keyakinan kelas atau nanti bisa juga menjadi keyakinan sekolah. Nyun sewu tadi misalkan Bapak Hasan pada saat rapat sudah diumumkan jam 12, maka ini nanti kedepannya bisa ada kesepakatan Bapak, kesepakatan sekolah di mana antara kepala sekolah dengan Bapak Ibu Guru dengan murid juga dan orang tua. Nah, jadi itu nanti adalah kita bisa membuat keyakinan sekolah. Nah, sebelum keyakinan sekolah, maka ada keyakinan kelas yang harus diterapkan pada siswa kita, di mana keyakinan kelas ini merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Pembentukan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan itu merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif dari siswa yang bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Bagaimana aturan kalau nanti ini setelah tahun ajaran baru maupun Bapak Ibu wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di sekolahnya, di kelasnya masing-masing. Nah, apa sih bagaimana tidak membuatnya? Ternyata keyakinan kelas ini sifatnya itu ternyata abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi beda Bapak antara peraturan atau tata tertib dengan keyakinan kelas. Jika peraturan, coba monggo Bapak, apa sih yang dimaksud peraturan? Ada yang tahu? Peraturan itu apa ya? Ya, sesuatu yang harus dipatuhi. Jadi kepatuhan. Jadi kita tidak memakai helm, itu aturan. Jadi itu aturan. Seseorang tidak melanggar, tidak memakai helm, itu aturan. Tapi setelah itu maka kita punya keyakinan, oh ternyata selain melanggar aturan, kita punya keyakinan kita itu melindungi kepala kita. Jadi itu adalah motivasi intrinsik. Keyakinan kalau saya tidak pakai helm, maka nanti bagaimana dengan kepala kita? Jadi itu bedanya keyakinan dengan peraturan. Nah, di sini keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan ini dibuat bentuknya positif. Jadi nanti keyakinan kelas itu tidak ada dilarang terlambat, tidak ada. Maka diganti dengan apa Bu? Iya, menyenangkan. Nah, Ibu Sisiro benar bahwa nanti anak-anak setiap anggota kelas datang tepat waktu. Jadi diganti dengan kata-kata yang positif. Nah, kemudian di sini keyakinan kelas itu hendaknya jangan terlalu banyak, nanti siswa bingung. Nah, di sini sehingga mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau keyakinannya di SMP 1 jangan diterapkan di sekolah yang lain, karena kita punya keyakinan sendiri-sendiri. Kalau keyakinannya di kelas 8B mungkin beda dengan keyakinan kelas yang ada di 8A. Kemudian semua warga kelas itu hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi nanti siswa itu tidak perwakilan, tidak, tapi semuanya diminta nulis. Apa yang akan saya lakukan keyakinan sehingga nanti akan menjadi kesepakatan. Dan setiap
setia waktu itu harus ditinjau ulang. Tidak harus misalkan 1 tahun itu terus boten, tidak. Itu kalau misalkan tidak tepat bisa ditinjau ulang. Monggo, lanjut. Nah ini contoh saya pada saat pembentukan keyakinan kelas di 8B. Bisa di bisa ya? Mungkin bisa dilangsung di sini. Di video aslinya. Oh, nggak bisa ya. Nah ini contoh dari Kecewa. iya. Nah ini contoh dari, nah saya membuat keyakinan kelas secara garis besarnya. Saya menyampaikan prosedurnya tadi, yaitu keyakinan kelas itu harus disepakati di kelas tersebut dengan kata-kata yang positif. Nah itu karena ini tidak ada suaranya maupun, nah seperti itu. Terima kasih kepada guru yang sudah ini videonya Bu, yang tadi. Monggo, ini secara garis besarnya saya itu menyampaikan tentang apa keinginan dari murid tersebut, nanti yang akan di aturan keyakinan yang ada di kelas itu apa saja. Nah, biasanya untuk keyakinan kelas ini juga nanti biar anak itu ingat, maka ditempel dan ditandatangani Bapak Ibu. Jadi untuk yang lebih puasnya, maka dia siswa itu harus tanda tangan baik wali kelasnya maupun dengan siswanya. Kalau keyakinan kelas tentang mata pelajarannya, maka di situ kalau misalkan Bapak Ibu tidak di kelas tapi mata pelajaran, maka Bapak Ibu juga harus membuat keyakinan mata pelajaran bahasa Indonesia gitu. Dan itu juga harus ditandatangani Ibu, Bapak Ibu guru dan siswa. Nah seperti itu. Mungkin bisa dipercepat Bu Mila yang anak menempel. Jadi setiap yang kongres ini. Nah seperti itu tentang yang tengah-tengah. Jadi Bu Mila biar maksudnya anak-anak diberi post-it ya. Jadi boleh post-it. Jadi nanti terus anak-anak diminta nulis semuanya. Keinginan kalian apa dari kelas ini? Kemudian setelah itu ditempel. Nah, misalkan di sini pada saat ditempel itu anak banyak yang misalkan datang tepat waktu lah. Kalimat-kalimat yang banyak itu nanti yang akan mewakili dan itu akan satu datang tepat waktu begitu. Nah, kemudian dipilih, kemudian memakai setiap anggota kelas memakai atribut dengan lengkap. Lah, kok banyak? Lah itu yang akan jadi keyakinan
menjaga kebersihan, ya, atau jangan membuang sampah sembarangan boten, tidak, tapi menjaga kebersihan kelas, nah, seperti itu. Oh ternyata banyak itulah yang akan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Nah setelah itu nanti ada 5 atau 6 saja, tidak usah banyak-banyak. Nah setelah itu nanti ditempel seperti itu. Nah itu monggo Bu Mila, yang lain saja nggak usah itu. Nah saya lanjutkan dengan berikutnya adalah tentang restitusi. Nah seperti tadi ya, apa itu kok kita sekarang itu guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Yang akan apa itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog antara guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dia diajak berdialog. Yang pertama adalah siswa tersebut ada langkah-langkahnya, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian nah ini bagaimana sih menstabilkan identitas? Jadi nanti saya juga ada contohnya bagaimana kita sebagai guru kalau siswa itu melakukan kesalahan, maka kita melakukan segitiga restitusi, di mana langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di mana di sini bagian dasar dari segitiga ini bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita di sini sebagai manajer. Nah, di sini berbuat salah itu jadi kata-katanya seperti itu. Jadi siswa itu dipanggil. Nah, kalau misalkan siswa itu tidak melakukan kesalahan, maka langkah yang pertama adalah yang dimaksud menstabilkan identitas itu adalah dengan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi manusia itu tidak sempurna. Tapi bagaimana? Maka di sini saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan akhirnya di sini menstabilkan identitas. Jadi anak itu tidak langsung dihukum gitu, Pak. Jadi kamu salah gini, enggak. Jadi itu menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua, nah validasi tindakan yang salah. Nah, misalkan seperti kemarin ada saya contohkan Nisa itu ulangan, tetapi ulangannya ini dicontek, misalkan dicontek oleh temannya. Nah, karena dicontek, misalnya itu tidak terima, maka dia itu melakukan misalkan membentak-bentak temannya, menggebrak meja. Nah, pada saat melakukan membentak-bentak temannya dan menggebrak meja, itu adalah langkah dari fasilitasi tindakan yang salah. Nah, anak dijak komunikasi, tadi kamu kenapa? Ya, tadi kamu kenapa Nisa kok misalkan menggebrak meja, membentak-bentak. Jadi kita sebagai manajer menanyakan hal tersebut, lah itu adalah tindakan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi, tapi tetap tidak menghakimi. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa kamu kok menggebrak meja seperti itu. Itu adalah tindakan dari langkah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, nah menanyakan keyakinan. Lah kan anak tersebut sudah memiliki keyakinan kelas. Ya jadi di sini teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya itu termotivasi itu secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu langkah 1, yaitu menanyakan tadi identitas, kemudian tingkah laku yang kedua adalah yang salah telah divalidasi langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Biasanya keyakinan ini menanyakan keyakinan. Ini pertanyaannya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas. Misalkan kalau di kelas, keyakinan kelas, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Jadi kemarin
saya praktek dengan siswa ya. Kalau pas ada kejadian, maka saya Nisa saya panggil, kemudian saya dari kejadian pada saat hari ini kalian membentak-bentak si temannya, kemudian menggebrak meja, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Jadi tetap ditanyakan kepada siswa. Jadi nanti di keyakinan kelas itu ada menghormati guru dan teman dengan kasih sayang. Maka dia terus oh iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas yaitu tentang tidak menghormati teman, seperti itu. Kalau misalkan siswa datang terlambat, jadi ditanya kenapa kalau pada hari ini kamu kok datang terlambat, seperti itu. Jadi keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah itu nanya keyakinan kelas yaitu tentang misalkan disiplin. Jadi anak tahu oh iya saya melanggar yang disiplin. Oh iya saya melanggar yang tidak menghormati teman dan guru, seperti itu. Jadi ini adalah, nah misalkan seperti ini kasusnya, kemudian saya melakukan, nah oh iya, nah ini contohnya, ini pertama menstabilkan integritas. Iya, ya jelas. Jadi saya seperti itu, saya tanyakan kenapa kok hari ini dia melakukan hal tersebut. Nah seperti itu. Kemudian yang langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi saya menanyakan kenapa kok kamu membentak-bentak, kenapa kok kamu mendobrak meja. Itu langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi dia diberi kesempatan, siswa itu diberi kesempatan untuk menyampaikan alasannya apa, begitu. Jadi tetap diajak berkolaborasi antara kita sebagai guru dengan siswa. Monggo nanti kalau misalkan bisa setelah ini bisa kemudian nah itu tentang validasi tindakan yang salah. Jadi kita tidak ya itulah paradigma baru Bapak Ibu guru. Jadi itulah yang diharapkan dari kurikulum merdeka. Jadi anak merdeka tapi tetap bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Seperti itu. Tentang paradigma baru dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru itu mampu merefleksikan dirinya tidak dalam posisi kontrol. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai kontrol atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung. Itu adalah standar nasional pendidikan. Itulah Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Semoga Bapak Ibu guru bergerak dan menggerakkan daripada kita di sekolah ini. Begitu, nggih. Terima kasih banget kepada Bapak Ibu guru. Semoga bisa diterapkan di sekolah tercinta ini, yaitu SMP 1 Rembang. Masih bisa terlihat. Atas presentasi yang telah disampaikan oleh Ibu Nuraini. Bapak Ibu semua yang terhormat, Siapa sesi selanjutnya yaitu tanya jawab terkait dengan budaya positif. Monggo jika ada siap digerakkan karena waktu sudah menjelang pukul 2 dan kita sudah segera untuk flash brief.
sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata. Dan kita sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk presentasi di diseminasi budaya positif oleh Bu Aini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aini yang sudah memberikan praktik baik terkait dengan budaya positif tadi. Dan ini semuanya bisa nanti dapat dilaksanakan di kelas masing-masing. Mari kita tutup ya kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.